Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Sekolah yang siangnya ramai dengan suara tawa dan obrolan siswa, kini berubah sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik di kejauhan dan sesekali bunyi ranting kering yang patah tertiup angin. Aku duduk di aula bersama Dito dan Raka, dua sahabatku sejak SMP. Kami mengikuti acara menginap OSIS, kegiatan tahunan yang diadakan untuk melatih kepemimpinan. Harusnya, aku mendengarkan arahan dari pembina tentang peraturan sekolah, tapi pikiranku melayang ke suatu hal yang lebih menarik. Aku dengar tahun lalu ada anak kelas 2 yang nyoba tantangan itu, bisik Raka di sebelahku. Aku meliriknya malas. Tantangan apa? Dito, yang duduk di sisi lain, langsung menimpali. Lo gak tahu, mitos toilet lantai 3. Aku mengangkat alis. Apalagi ini? Raka menyeringai. Kata orang, kalau lo berdiri di depan cermin toilet lantai 3 pas jam 12 malam, lo bakal lihat sesuatu yang bukan bayangan lo sendiri. Aku tertawa kecil. Omong kosong. Terserah lo, saut Raka enteng. Gue sih tetap mau coba. Dito menepuk bahuku pelan. Itu karena yang pernah mencobanya, gak ada yang mau cerita lagi. Aku menoleh. Nada suara Dito terdengar lebih serius dari biasanya. Aku berpikir sejenak. Ini kesempatan bagus untuk membuktikan kalau semua itu cuma cerita. Aku tidak percaya hantu, apalagi mitos yang katanya cuma bisa terjadi jika kita sengaja mencobanya sendiri. Baiklah, jawabku akhirnya. Ayo kita coba. Jam menunjukkan 12.15 saat kami berjalan menyusuri koridor menuju lantai 3. Sekolah terasa sangat sunyi. Tidak ada suara selain langkah kaki kami yang menggema di lantai dingin. Aku mulai merasa sedikit tidak nyaman. Udara di lantai 3 terasa lebih dingin dibandingkan sebelumnya. Dito berhenti di depan pintu toilet. Gue ngerasa nggak enak, katanya lirih. Apalagi sekarang, Raka menghela napas. Lo takut? Dito menggeleng. Enggak, tapi tempat ini beda. Aku melihat sekeliling. Memang ada sesuatu yang terasa aneh. Udara lebih berat seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasi kami. Aku menepis perasaan itu. Itu cuma sugesti. Aku meraih gagang pintu toilet dan mendorongnya pelan. Pintu berderit saat terbuka, memperlihatkan ruangan yang gelap dan sunyi. Lampu di langit-langit berkedip sebentar sebelum akhirnya menyala sepenuhnya. Aku melangkah masuk, diikuti Raka dan Dito. Di depan kami, cermin besar yang menempel di dinding terlihat kusam dan sedikit berdebu. Ayo, berdiri di depan cermin, kata Raka dengan semangat. Kami berdiri berdampingan, menatap pantulan kami di cermin. Dito menarik napas dalam. Sekarang apa? Aku melihat jam di HP. 12.59. Sekarang kita tunggu, jawab Raka. Aku menatap bayanganku di cermin. Tampak biasa saja. Tidak ada yang aneh. Kami berdiri dalam diam. Detik berlalu dengan lambat. Suasana semakin sunyi, bahkan napas kami terdengar jelas di dalam toilet yang kosong. Lalu tepat ketika jam di HP berubah menjadi... Aku melihat sesuatu yang salah. Aku berkedip, tapi bayanganku di cermin tidak berkedip. Aku mengernyit, berpikir mungkin aku hanya lelah. Aku mencoba menggerakkan tangan, dan pantulanku mengikuti seperti biasa. Aku merasa sedikit lega. Mungkin tadi hanya imajinasiku, tapi kemudian aku melihat sesuatu di sudut penglihatanku. Bayangan Dito berkedip tapi 2 kali lebih cepat dari biasanya. Aku menelan ludah. Lo lihat itu? Bisikku pelan. Dito dan Raka menoleh, tapi ekspresi mereka tetap bingung. Apa? Aku menggeleng, berusaha tetap tenang. Gak apa-apa. Dito tampak semakin gelisah. Udah, ayo keluar aja. Raka tertawa. Lo terlalu serius, Dit. Lihat tuh, gak ada yang aneh kan? Dito menghela napas lalu melihat ke cermin lagi. Dan saat itu juga, bayanganku di cermin tersenyum. Padahal aku tidak sedang tersenyum. Jantungku berhenti sejenak. Aku tidak bergerak, tapi pantulanku, mulutnya perlahan mulai melebar, lebih lebar dari yang seharusnya. Dito melihat ke arahku dan wajahnya langsung pucat. Bro, lo, aku tidak bisa menjawab. Aku mencoba mundur selangkah. Tapi bayang tetap diam di tempat. Aku merasa tubuhku membeku. Lalu, bayanganku mulai bergerak sendiri. Tangannya perlahan terangkat, tapi bukan ke atas, melainkan ke arah permukaan cermin, seolah ingin keluar. Aku menahan napas. Dari sudut mataku, aku melihat bayangan Raka dan Dito. Masih normal. Hanya aku yang berbeda. Dan saat aku melihat lebih dekat, aku menyadari sesuatu yang membuat darahku membeku, bukan mataku. Pupilnya lebih hitam, lebih dalam, seperti lubang tanpa dasar yang menatap balik ke arahku. Lalu bibirnya bergerak. Tanpa suara, aku melihatnya berbisik di dalam cermin. Gantian. Lampu toilet berkedip, lalu padam. Ruangan menjadi gelap, dan aku mendengar suara napas tepat di belakangku.
Aku tidak tahu milik siapa suara itu, tapi aku yakin bukan Dito atau Raka. Aku ingin bergerak, ingin berlari ke pintu toilet dan keluar dari sini. Tapi tubuhku terasa kaku, seakan sesuatu sedang menahanku. Kemudian, lampu berkedip sekali. Cahaya menyala hanya dalam hitungan detik, cukup untuk menangkap sesuatu yang membuat darahku membeku. Di dalam cermin, ada sosok lain di antara kami. Aku ingin percaya bahwa itu hanya bayangan. Tapi aku tahu sesuatu yang tidak mereka sadari. Pantulan di dalam cermin harusnya hanya ada 3 orang. Aku, Raka, dan Dito. Namun kini ada 4. Aku menelan ludah. Mulutku terasa kering. Aku berusaha memproses apa yang baru saja kulihat. Wajah sosok itu mirip denganku, tetapi bukan aku. Matanya hitam pekat seperti lubang kosong. Dan bibirnya melengkung dalam seram, senyuman yang lebih lebar dari yang seharusnya. Jantungku berdebar kencang. Aku ingin menoleh, memastikan tidak ada siapa-siapa di belakangku. Tapi aku tidak bisa. Bagaimana kalau aku menoleh dan sosok itu benar-benar ada di sana? Dito menyentuh lenganku dengan gemetar. Kita harus keluar dari sini. Sekarang. Suara Raka bergetar. Iya, ayo pergi. Aku mengangguk cepat. Aku hampir melangkah mundur ketika cermin di depan kami bergetar. Bukan seperti kaca yang tertiup angin. Bukan. Cermin itu bergetar seperti ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Lalu, aku melihat pantulanku mengulurkan tangan ke depan. Bukan aku yang bergerak. Bayanganku sendiri yang bergerak tanpa mengikuti gerakanku. Tangannya perlahan menyentuh permukaan cermin. Tok, 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 tok. Aku tercekat. Lalu, bibirnya bergerak. Aku bisa membaca kata-kata yang diucapkannya dari balik kaca. Gantian, Dito langsung menarik tanganku dan berlari ke pintu. Aku tersentak dan ikut berlari. Kami bertiga menabrak pintu toilet, mencoba membukanya sekuat tenaga. Terkunci. Kenapa nggak bisa dibuka? Raka panik, mendorong pintu dengan bahunya. Aku mencoba menekan gagangnya, menariknya dengan paksa. Keringat dingin membasahi telapak tanganku. Sial. Kami terjebak di dalam. Dito menyalakan senter HP-nya. Kita hancurin aja kacanya. Aku menoleh ke arah cermin. Seketika, aku menyesal melakukannya. Retakan mulai muncul di permukaan kaca. Dan dari balik retakan itu, sesuatu bergerak. Sosok yang tadi hanya sekadar bayangan, kini menekan kaca dari dalam, berusaha keluar. Aku bisa melihatnya dengan jelas sekarang. Tangan hitamnya yang panjang dan kurus merayap keluar dari retakan, mencakar permukaan kaca dengan kuku tajamnya. Suaranya berbisik dari dalam, menyelinap ke telingaku dengan suara serak yang memekakkan bulu kuduk. Lain kali, aku yang akan keluar, bukan kalian. Brak! Pintu toilet terbuka sendiri. Kami bertiga langsung berlari tanpa menoleh ke belakang. Tapi sebelum aku keluar, aku mendengar suara tawa kecil. Pelan, samar. Seolah sesuatu sedang menunggu kami kembali. Kami berlari sekencang mungkin menuruni tangga. Nafasku tersengal, dada terasa sesak. Setiap langkah yang kuambil terasa berat, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata mencoba menahanku. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Aku tidak mau tahu apakah sosok itu masih ada di dalam cermin atau tidak. Di belakangku, Dito dan Raka juga berlari. Wajah mereka penuh ketakutan. Ketika kami akhirnya sampai di lantai 2, Dito menabrak kursi yang tergeletak di lorong. Ia terjatuh, wajahnya hampir membentur lantai. Shit! Dito mengerang kesakitan, memegangi lututnya. Ayo cepat! Raka menariknya berdiri. Kami bertiga kembali berlari menuju aula, berharap tempat itu masih ramai dengan siswa lain. Tapi begitu sampai depan pintu aula, aku merasakan sesuatu yang janggal. Sunyi. Aku menelan ludah. Biasanya aula penuh dengan suara anak-anak yang masih mengobrol atau bergurau meski sudah larut malam. Tapi kini, tidak ada suara sama sekali. Aku meraih gagang pintu dan membukanya. Pintu itu terbuka sendiri. Cahaya dari dalam aula menyambut kami, menerangi wajah-wajah siswa yang duduk di dalam. Tapi mereka semua diam, tidak bergerak. Seolah-olah mereka bukan manusia. Aku merinding. Dito berdiri di sampingku, tubuhnya gemetar. Kenapa mereka semua diam? Aku ingin menjawab. Aku ingin meyakinkan diri sendiri kalau ini hanyalah efek samping dari ketakutan kami sebelumnya. Tapi sesuatu di dalam diriku mengatakan, ada yang salah. Kami melangkah perlahan masuk ke aula. Langkah kami menggema di ruangan yang seharusnya ramai ini. Aku melirik ke arah seorang siswa yang duduk di barisan depan. Matanya terbuka, tapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Aku berjalan lebih dekat. Dito dan Raka tetap di belakangku. Tak ada yang berani berbicara. Aku menelan ludah, lalu mengangkat tangan untuk menyentuh bau siswa itu. Begitu jari-jariku menyentuhnya,
Kepalanya terkulai ke samping, seperti boneka yang kehabisan tenaga. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat darahku membeku. Mereka semua bukan manusia. Tubuhku terasa lemas. Aku melangkah mundur. Ini gak mungkin. Raka menggenggam lenganku dengan erat. Kita harus keluar dari sini. Aku mengangguk. Tapi saat kami berbalik menuju pintu, aula kosong. Tidak ada siapa-siapa. Barisan siswa yang tadi duduk rapi, hilang. Ruangan kini sunyi total, seakan-akan tidak pernah ada siapapun di sini. Aku membeku di tempat. Bagaimana bisa? Aku baru saja melihat mereka. Bro, ada yang aneh, bisik Tito. Aku menoleh ke arahnya, dan aku menyadari sesuatu yang lebih menyeramkan. Cermin besar di ujung aula. Cermin yang tadi tidak ada, dan di dalamnya ada seseorang yang menatap kami. Aku mencoba tetap tenang. Kita harus keluar sekarang. Dito dan Raka mengangguk. Kami bergerak pelan menuju pintu. Tapi bayangan di cermin itu tersenyum. Bukan sekadar pantulan kami. Senyuman yang sama seperti yang kulihat di toilet tadi. Senyuman yang terlalu lebar. Aku merasa perutku mual. Aku tahu sesuatu yang salah. Aku berkedip. Dan saat aku membuka mata, kami sudah kembali di dalam toilet lantai 3. Pintu terkunci. Cermin ada di depan kami. Dan di dalamnya, ada sesuatu yang menatap kami dari balik kaca. Aku tidak bisa bernapas. Kami seharusnya berada di aula, di tempat yang aman. Tapi kini kami kembali ke toilet lantai 3. Bagaimana bisa? Kami baru saja keluar dari sini. Tanganku gemetar saat aku mencoba meraih gagang pintu. Dingin, seperti es. Aku menariknya dengan sekuat tenaga. Terkunci. Dito mulai panik, memukul-mukul pintu. Tolong, ada orang di luar? Tidak ada jawaban. Aku menoleh ke Raka. Dia berdiri diam, wajahnya pucat. Bukan karena panik, bukan karena ketakutan, tapi karena matanya terpaku pada cermin di depan kami. Aku mengikuti arah tatapannya. Dan aku melihatnya juga. Bayangan di cermin itu bukan lagi pantulan kami. Sosok itu masih tersenyum. Senyuman yang lebar. Tidak manusiawi. Aku merasa perutku melilit, ingin muntah. Bayangan itu mengangkat tangannya dan mengetuk permukaan kaca. Tok, tok, tok. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Aku mundur perlahan. Jangan lihat, bisik Dito. Kita harus keluar dari sini. Aku ingin menuruti perkataannya, tapi aku tidak bisa memalingkan pandanganku dari sosok di dalam cermin itu. Sesuatu terasa salah. Karena kini, sosok itu tidak hanya tersenyum. Ia mulai keluar. Cermin itu, sebuah tangan panjang dan kurus menyelinap keluar dari dalam kaca. Hitam, kering, dengan jari-jari yang lebih panjang dari manusia biasa. Jarinya mencakar permukaan kaca, mengeluarkan suara nyaring seperti kuku yang menggores papan tulis. Aku merinding dari ujung kepala hingga kaki. Tangannya keluar lebih jauh, meraba-raba udara seperti sedang mencari sesuatu. Seperti sedang mencari kami. Aku melihat ke arah Raka dan Dito. Mereka membeku di tempat. Kami bertiga seperti tikus yang terjebak di hadapan ular lapar. Dan saat itulah aku mendengar suara dari dalam cermin. Kalian yang ingin melihatku, sekarang aku ingin melihat kalian lebih dekat. Tiba-tiba, Dito berteriak dan menendang pintu sekuat tenaga. Brek, pintu tetap tidak terbuka. Aku bisa mendengar suara napas dari dalam cermin semakin keras. Perlahan, kepala sosok itu mulai muncul. Dan itu wajahku. Tapi tidak benar-benar sama. Matanya lebih besar. Senyumnya lebih lebar. Dan yang paling mengerikan, ia menatapku seakan-akan aku adalah miliknya. Aku merasa tubuhku melemah. Jantungku berdebar begitu kencang hingga aku yakin akan pingsan. Aku tidak bisa lari. Aku tidak bisa bergerak. Lalu dari dalam cermin, ia berbisik dengan suara serak yang memenuhi seluruh ruangan. Gantian. Brak. Pintu terbuka sendiri. Aku tidak berpikir dua kali. Aku menarik Dito dan Raka keluar dari toilet. Kami berlari sekencang mungkin, menuruni tangga tanpa menoleh ke belakang. Aku bisa mendengar sesuatu, suara tawa kecil dari dalam toilet. Pelan. Samar. Seolah-olah ia sedang menunggu kami kembali. Aku tersentak bangun. Ruangan di sekitarku terang. Suara gemuruh kecil dari teman-teman sekelas yang tertawa dan berbisik pelan memenuhi udara. Aku mengedarkan pandangan, dadaku masih naik turun, napasku berat. Aku di kelas. Tadi aku menoleh ke kanan. Dito ada di sana, duduk santai dengan tangan terlipat di atas meja. Raka juga ada di sebelahnya, terlihat tenang. Aku menoleh ke depan. Bu Rina, guru bahasa Indonesia, sedang menatapku sambil tersenyum. Baik, tugas ini sangat menarik, katanya. Aku masih terdiam, mencoba memahami apa yang terjadi. Cerita urban legend ini cukup seram, lanjut Bu Rina.
Tapi ingat, ini hanya fiksi, kan? Aku membuka mulut, ingin berbicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku melirik Raka dan Dito lagi, berharap mereka akan mengatakan sesuatu. Tapi mereka hanya menatapku dengan ekspresi biasa, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku menelan ludah. Tanganku berkeringat. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Hanya cerita. Kelas tertawa. Mereka mengira ini hanyalah tugas cerita fiksi untuk mata pelajaran sastra. Aku mencoba mengatur napas. Ya, ini hanya cerita. Tapi, apakah cerita ini benar-benar hanya tugas sekolah? Atau mungkin sesuatu sedang menunggu kita untuk mengucapkan kata-kata itu dengan yakin? Dan kalau suatu saat kamu bercermin, lalu melihat bayanganmu tersenyum lebih lebar dari biasanya. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seram berikutnya.